Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Joko Suharyanto, dosen mata kuliah Manajemen Risiko. Perkenalkan teman-teman, nama saya M. Jufri Mulyadi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan menjawab studi kasus dalam tugas struktur saya dalam mata pelajaran dan mata kuliah Manajemen Risiko, yang kali ini bertema tentang mitigasi risiko operasional perusahaan dalam menghadapi bencana banjir. Baik, ada 6 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pendahuluan, mengapa saya mengambil judul tersebut. Yang kedua ada risiko utama yang akan dihadapi untuk menangani banjir tersebut. Yang ketiga ada contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada dampak terhadap keberlanjutan bisnis. Yang kelima ada rekomendasi mitigasi risiko. Dan yang terakhir ada implementasi strategi. Untuk memulainya, kita masuk ke dalam proses pendahuluan dulu. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena bencana alam seperti banjir merupakan tantangan yang sangat besar bagi perusahaan logistik. Contohnya saja PT XYZ. Karena dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Jabodetabek sering mengalami banjir besar yang mengakibatkan gangguan operasional, kerusakan aset, bahkan penurunan kepuasan pelanggan. Tanpa strategi mitigasi yang efektif, perusahaan dapat mengalami kerugian finansial yang sangat signifikan, bahkan kehilangan daya saing di industri. Baik, kita mulai dengan risiko yang akan dihadapi. Risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut ada 4 yang harus ditangani. Yang pertama, ketika banjir pasti akan ada risiko operasional, yaitu gangguan operasional yang diakibatkan oleh banjir. Karena apa? Karena terhambatnya pengiriman barang. Barang-barang yang akan dikirim biasanya akan di-drop dulu di suatu gudang atau tempat pengumpulannya. Ketika terjadi banjir, berarti akan ada keterlambatan dalam pengantaran. Makanya ada resiko operasional. Ini merupakan resiko yang paling utama. Yang kedua, ada resiko aset, yaitu kerusakan aset. Contohnya seperti gudang atau gedung tempat penyimpanan barang atau transit barang tersebut mengalami kebanjiran. Otomatis rusak gedung, fisik gedungnya akan berkurang dan kotor sehingga menghambat operasional juga. Yang ketiga ada risiko keuangan. Jelas ketika ada banjir, otomatis orang tidak bisa mengirimkan, bahkan ada keterlambatan dalam pengiriman sehingga kecewa stakeholdernya, sehingga pendapatan ditambah lagi dengan biaya pemulihan yang akan terasa sangat banyak untuk memperbaiki hal tersebut. Sehingga kita masuk ke resiko reputasi, sehingga kepuasan pelanggan terhadap perusahaan yang kita atau yang menghadapi tersebut akan terganggu, bahkan terjadi penurunan kepercayaan terhadap perusahaan logistik itu. Baik, selanjutnya ada contoh kasusnya. Jadi pada tahun 2020 banjir di Jakarta itu menyebabkan layanan JNE terganggu. Kenapa terganggu? Karena gudang JNE itu dikepung banjir nih. Jadi menghambat orang yang mau mengirimkan barang maupun barang yang akan dikirim. Jadi terhambat pada waktu itu. Sehingga JNE harus menghubungi beberapa cabang lain untuk membantu membackup cabang yang terkena dampak banjir. Nah, itu kita masuk ke dalam dampaknya nih. Jadi ada 2 dampak yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut atau perusahaan logistik yang terdampak banjir. Yang pertama ada dampak jangka pendek, yaitu jelas penurunan kepuasan pelanggan, karena pelanggan tidak akan puas. Balik lagi, pelanggan adalah raja. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka,
pelanggan harus kita penuhi. Karena kenapa dia memilih kita atau percaya dengan kita? Karena dia yakin barang atau apa yang dia inginkan bisa tercapai. Ketika terhambat karena banjir, kepuasan mereka jadi berkurang. Lalu meningkatnya biaya perbaikan atau kompensasi. Jadi kayak biaya perbaikan dari barang-barang atau alat-alat di sana yang terdampak banjir. Ditambah lagi jika ada barang yang sudah ada di gudang lalu terkena banjir dan mengalami kerusakan, kita harus membayar kompensasi terhadap barang tersebut. Dampak jangka panjangnya yaitu kehilangan pasar akibat reputasi yang sangat buruk, dan biaya investasi lagi yang tambahan untuk memitigasi risiko tersebut. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Itulah pentingnya mitigasi risiko. Selanjutnya ada rekomendasi inovatif nih yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk memitigasi risiko. Pertama, ada komunikasi yang transparan, seperti memberikan update nih terhadap real time. Minimal bilang maaf Bapak Ibu, barang yang Anda kirimkan ada keterlambatan. Jadi pelanggan tidak merasa was-was. Ini akan dibantu oleh cabang-cabang yang ada di sekitarnya. Jadi komunikasi yang transparan akan membuat pelanggan merasa percaya dan yakin ada tanggung jawab dari pihak perusahaan terhadap barang yang akan dia kirim. Yang kedua, ada kita bisa melakukan penyebaran di lokasi gudang. Jadi menempatkan gudang-gudang di area yang minim risiko. Jadi harus di area strategis untuk membangun gudang atau gedung untuk penyimpanan barang yang akan dikirimkan, logistik. Yang ketiga, bisa menggunakan pemanfaatan teknologi atau sensor banjir, atau bisa membuat ada AI untuk rute yang alternatif sehingga bisa menghambat bahkan tidak mengena banjir, tidak akan mengenai ke tempat kita karena sudah kita mitigasi. Yang keempat, kita harus bekerja sama dengan kemitraan yang sangat strategis. Bisa dengan kolaborasi dengan logistik lain, atau kita bisa membuka cabang yang lebih banyak agar ketika ada satu cabang yang drop, cabang yang lain bisa membantu. Dan yang kelima, ada bisa kita gunakan untuk meminimalisir kerusakan aset. Kita gunakan asuransi bisnis. Itu untuk memitigasi jika mau tidak mau harus terkena banjir. Strategi apa yang bisa kita lakukan? Nah, dalam jangka pendek untuk memuaskan kepuasan pelanggan, kita harus memberikan kompensasi terhadap barang yang terjadi kerusakan. Lalu ada evaluasi operasional. Jadi barang-barang yang kira-kira rawan banjir mungkin akan ditaruh di atas atau bisa dimitigasi lagi dengan penutupan atau ada alat untuk menaruh barang tersebut agar cepat dievakuasi ketika ada banjir. Nah, jangka menengah kita bisa menggunakan investasi pada teknologi mitigasi seperti AI tadi, atau misalnya bisa bekerja sama dengan pihak BNPB. Kemungkinan ada untuk teknologi untuk memitigasi risiko banjir atau pendeteksi dini untuk tahu kalau ada banjir yang akan datang atau penaikan air laut. Yang ketiga, ada jangka panjang nih. Itu bisa dengan diversifikasi lokasi atau strategi dalam pengelolaan risikonya. Jadi bisa penyesuaian lokasi dan strategi untuk pengelolaan risiko. Oke, baik. Tadi sudah diimplementasi strategi. Kita lanjut ke kesimpulan akhirnya. Yang pertama, saya akan memberikan kesimpulan bahwa semua perusahaan termasuk PT XYZ harus menerapkan strategi mitigasi risiko untuk menghadapi banjir. Karena dengan mitigasi akan meminimalisir risiko yang akan diterima oleh perusahaan tersebut. Lalu investasi dalam teknologi
dan diversifikasi gudang. Jadi resiko operasional sangat dapat ditekan karena kita sudah memberikan pencegahan terlebih dahulu terhadap banjir yang akan datang atau tempat area yang sudah kita strategikan. Yang terakhir, manajemen resiko yang baik pasti dan yakin akan meningkatkan ketahanan bisnis di masa depan. Jadi ketika resiko itu sudah diminimalisir dengan baik, sudah dimanajemen dengan baik, itu akan mempermudah kita dalam mitigasi resiko. Bisa jadi dengan mitigasi yang minim, kepuasan pelanggan akan lebih meningkat dan kekuatan finansial perusahaan kita akan lebih kuat untuk menghadapi bisnis di masa depan. Dan juga penggunaan teknologi tadi akan menyesuaikan kita dengan zaman di masa depan dengan teknologi-teknologi yang lebih baru. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tampilan, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya menerima saran dan masukan dari teman-teman dan mohon arahan dari Bapak jika dalam penyampaian atau materi yang saya sampaikan masih ada kekeliruan. Kritik membangun sangat berarti untuk saya, untuk membuat saya lebih baik di masa yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.